Nah, kabarnya ada Man Plus yang keterampilannya Man Plus ini Man Plus keterampilan mengenal yang berhasil menjuarai lomba robotik gitu ya. Iya. Jadi dia ceritanya memang begitu sehingga dia bisa berhasil menjuarai lomba robotik tingkat nasional itu enggak? Iya, tingkat nasional ya. Iya. Anak itu sekarang di mana? Masih kelas 11. FM Saserasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Baik Bu Salvia, waktu kita masih ada setengah jam lagi ya. Oke. Bagi Anda yang ingin Anda yang mengikuti program talk show ini, Anda bisa mengikutinya lewat frekuensi kita di 102,6 FM atau lewat layanan streaming kita di www.startupmadinah.com atau di www.1026fmmadinah.com. Juga dapat mengikutinya di live streaming laman Facebook kita di Radio Start 102,6 FM Panyabungan. Boleh Anda juga berpartisipasi untuk ikutan gabung di sini, silakan aja. Boleh lewat kolom komentar di kolom komentarnya di laman Facebook kita nih Khairil Anwar ya. Terima kasih Anda cuma mengintip saja gitu kan. Boleh berkomentar di sini dan beberapa yang telah mengikuti acara ini lewat laman Facebook kita. Kami ucapkan terima kasih dan ikuti terus bincang asik kita bersama Ibu Salvia, Kepala Sekolah Madrasah Plus di Mandailing Natal. Nah, Bu, apa yang Anda rasakan ketika diangkat menjadi kepala sekolah? Ada rasa bangga nggak atau merasa ini beban ini luar biasa gitu? Apa yang dirasakan? Ya, tadi kan begitu menerima SK kita menjadi guru merasa bersyukur, bangga, ya, bersyukur karena memang Allah mewujudkan cita-cita itu karena memang dari awal menjadi guru gitu. Ya. Sementara untuk berpikir jadi kepala sekolah tidak pernah, ini mengalir begitu saja. Ya. Tahu-tahu sudah menjadi kepala sekolah Man Plus itu. Apa yang dirasakan ketika menerima amanah itu? Ya, ketika saya menerima amanah menjadi kepala sekolah, yang pertama tentunya beban yang begitu berat karena memang Man 1 itu saat ini memang sekolah terbesar di Kabupaten Mandailing Natal. Tetapi yang kedua ada rasa bangga karena selama menjadi wakil kepala madrasah mungkin banyak sekali cita-cita saya yang belum terwujud. Jadi ketika saya menjadi kepala, apa yang pernah saya programkan waktu menjadi wakil, inilah saatnya saya mewujudkan seluruh program yang ada waktu itu. Apa program yang tersumbat ya katakanlah begitu ya, saya pakai bahasa begitu waktu menjadi wakil kepala madrasah. Lalu setelah jadi apa yang pertama dilakukan ketika menerima amanah itu? Ya, pertama sekali tentunya karena tadi sudah ada program, ya mewujudkan program tersebut. Langkah pertama yang saya lakukan membuat tim yang kuat. Tim yang kuat. Iya, guru-guru yang profesional itu saya jadikan sebagai tim yang kuat dan kami bersama-sama mewujudkan beberapa program yang terkendala sebelumnya. Yang pertama, bagaimana kita bisa memberikan memberikan kepada masyarakat Mandailing Natal menjuarai beberapa kegiatan-kegiatan besar. Meyakinkan bahwa SMA Plus ini mampu bersaing. Man Plus ya. Keterampilan. Kemarin karena saya mengundang kepala SMA Plus maka teringat juga sama dia. Ya. Artinya tuh meyakinkan kepada publik khususnya masyarakat Mandailing Natal bahwa Man Plus ini dapat bersaing baik secara regional ataupun secara nasional gitu ya. Itu cita-cita pertama. Iya, itu cita-cita pertama. Nah, terus apakah tidak merasa terbebani? Karena Man Plus ini kan sebelum Bu Salvia jadi kepala sekolah juga ini kan sudah punya nama besar gitu ya.
Iya. Nama besar, siswanya tergolong lebih dari 70% ya kalau nggak salah. Iya. Itu datanya, diterima di perguruan tinggi negeri, kemudian dia menjadi favorit, Iya. dikejar oleh menjadi pilihan utama bagi anak sekolah untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya gitu. Apakah tidak merasa terbebani dengan nama Manplus ini yang dikenal sebagai sekolah favorit, yang artinya akan banyak tuntutan gitu? Justru ini yang membuat saya lebih termotivasi lagi. Lebih Pak semangat, Paslah, iya. terdorong lebih Bukan kuat menjadi lagi gitu. beban tapi termotivasi. Termotivasi. Ya, artinya bagaimana saya bisa mengemban amanah ini, mewujudkan cita-cita masyarakat Mandailing Natal seperti yang Pak Paslah tadi sampaikan. Bukan lagi 70%, bahkan tahun lalu kita 100% 100% menghantarkan siswa ke PTN. PTN. Iya. Luar biasa. Jadi sejak tahun 2017 itu ya. ya, angka 92%, tahun 2018 itu 100%. 100% dia diterima di perguruan tinggi gitu. Iya. Yang paling favorit di perguruan tinggi mana yang paling Ya, diidam-idamkan tahun lah menjadi yang 2019 dicita-cita? ada yang sudah masuk ke UI. UI ya. Iya. Luar biasa. Kemudian tahun 2020 kemarin ada yang menembus Unibra Malang, Universitas Universitas Brawijaya Brawijaya. Malang. Iya. Ini udah Kemudian- universitas favorit ini semua. Iya, di tahun 2017 ya. Hah? Itu menembus Universitas Diponegoro. Wow, Iya. unik ya. Kemudian di tahun 2014 kita pernah menembus ITB. ITB luar Iya. biasa. Tapi rata-rata memang masih di Dan juga menembus pusaran. UGM di tahun yang UGM ya, sama, Gajah Mada ya. Iya, Universitas Gajah Mada. Waduh, itu satu alumni dia. dengan- Kalau USU sekarang sudah pernah kita di tahun 2018 pernah siswa MAN 1 itu masuk ke USU sebanyak 64 orang. Sehingga rektornya mengatakan ini siswa MAN Panyabungan ini pindah ke USU dua rombongan belajar. Gitu ya. Buka kelas baru dong Buka dia di kelas USU baru ya. di USU. USU ya. Iya. Kelas USU dia jadi nyaman kelas USU gitu ya. Tapi kalau di Indonesia Timur belum ya. Untuk ke sana belum. Belum ya. Artinya sama Pak Profesor Edi ya, Edi Suratman itu ya. Iya. Pernah itu di Kalimantan, tahu universitas apa itu mungkin belum tertembus ke sana ya. Bukan belum tertembus, cuma mungkin karena cukup Terlalu jauh jarak tempuh dari Madinah ini. Madinah ya. Iya. Oke, seorang perempuan di pusaran pendidikan, terlebih yang bernaung di bawah Kementerian Agama, diangkat menjadi pemimpin, tentu menghadirkan pro kontra stigma ini ya. Iya. Apakah hal ini Anda rasakan juga dan bagaimana Anda menyikapinya? Seorang perempuan loh di Kementerian Agama. Di Kementerian Iya, Agama memang kan, seperti Ar-Rijalu yang katanya. di awal tadi bahwa bukan hanya dari agama ya, tapi selalu perempuan itu dianggap lemah. Sampai saat stigma itu masih? Iya, mungkin stigma itu sampai sekarang, tapi Berarti sudah gangguan terbukti. itu masih ada di internal ya. Oh, ini kepala MAN itu kan perempuan. Bagusnya di Mandailing Natal itu kan karena daerah basis agama. agama. Ada lagi nggak pikiran itu yang terganggu di pusaran Nah, itu Kemenek tadi untuk menghilangkan mungkin ada ketika ya. kita diangkat, Iya. tapi itu stigma itu akan hilang sendiri dengan apa? Dengan prestasi-prestasi yang kita tonjolkan, Tunjukkan, ya. kemudian yang kita hadirkan, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini yang membuat saya lebih termotivasi. Bagaimana supaya stigma masyarakat tentang seorang perempuan itu hilang? Hilang ya. Iya, bahwa perempuan itu harus kuat, harus tangguh. Harus tangguh ya. Ya, kemudian saya merasa ketika kita jadi kepala madrasah, kalau dia seorang perempuan, perempuan itu punya sifat yang lebih peduli terhadap anak, lebih sensitif iya, ya. lebih sensitif, sehingga kita cepat merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita dan ya. anak-anak kita. Jadi ini malah lebih membuat tambah semangat dan motivasi Gitu ya. untuk lebih berkarya dan berkarir. Mantap. Nah, itu kan tadi menghilangkan cibiran itu. Berarti kan Anda menonjolkan prestasi gitu ya. Lalu program apa yang dijalankan sehingga cibiran itu hilang sendiri gitu? Apa yang mengkanter itu? Program apa yang dilakukan Ibu Salbiah di MAN Plus itu? Saya tetap aja Pak di prestasi. Di prestasi. Ya, tetap. Prestasi akademik, Prestasi akademik, prestasi ekstrakurikuler, ya. talent gitu ya. Iya.
Kemudian seperti yang mungkin Bapak dengar bahwa prestasi kita sudah sampai ke nasional. Nasional. Ya, jadi saya tetap membuang stigma tentang perempuan lemah itu dengan prestasi. Itu yang Kata paling kuncinya prestasi, disiplin, disiplin iya. ya. Itu yang paling kuat mengkantar gitu ya. Nah, program itu berjalan nggak kira-kira, dan hasil apa yang diperoleh sekolah gitu? Alhamdulillah, program itu sangat berjalan. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, kalau di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sudah sampai ke nasional. Nah, itu program pembelajaran itu menambah apa ya? Maksudnya ada nggak kira-kira di situ untuk mengejar siswa itu agar berpendidikan yang bagus, lalu bisa menembus perguruan tinggi, itu tambahan ekstrakurikulernya apa itu yang dilakukan di situ? Nah, itu tadi yang saya sampaikan ketika kemarin 64 orang alumni MAN masuk ke USU, kemudian beberapa alumni dipanggil ke ruang pembantu rektor 4 di USU. Ya, di USU. Apa sih metode pembelajaran di madrasah kalian seperti? Jadi ini karena pandemi, kalau kita tatap muka masih ada pembelajaran tambahan sampai jam 17.30 di madrasah. Itu jam 5 sore. Iya, jam berarti 5. Sekitar berapa jam lagi dia pembelajaran tambahan itu? Sekitar 3 jam. 3 jam lagi. Setelah pembelajaran dari yang reguler, yang biasa gitu ya. Kemudian ada plusnya itu tambahan untuk belajar lagi anak sekolah itu. Iya, sampai. Ada nggak kategori kelas-kelasnya di MAN? Nah, itu ada, kita tidak boleh lagi mengatakan unggul ya, tapi ada kelas yang kita programkan yang akademiknya kita tambah. Akademik ditambah. Iya, akademik ditambah sampai jam 17 tadi. Dan insya Allah ketika kita telusuri, kemudian kita pantau, memang kelas-kelas yang kita khususkan ini mereka yang lebih banyak menembus ke PTN yang favorit tadi. Iya. Biasanya apa tambahan plus yang paling diprioritaskan pembelajaran itu? Matematika? Ya, pembelajaran yang di UN kan waktu itu. Yang di UN kan ya. Berarti fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Untuk jurusan IPS, ekonomi dan geografi dan sosiologi. Itulah yang kita prioritaskan. Kemudian ada nggak tambahan gurunya yang didatangkan kebijakan sekolah untuk mengisi tambahan pelajaran itu? Ya, kalau untuk PBM di kelas itu tetap kita memakai guru dari MAN, tetapi untuk bimbel-bimbelnya kita bekerja sama dengan GO, kemudian kita bekerja sama dengan Askia Medan. Ya. Jadi mereka datang gitu? Iya. Seperti Askia, mereka datang untuk mewujudkan cita-cita anak kita, terutama yang akan masuk ke STAN. Ini kerjasama yang kita buat dengan pihak luar. Ada murid kita yang sudah ada yang di STAN, sekarang sudah bekerja. Kemudian ada yang di IPDN. IPDN juga sudah tertemu. Iya, kemudian ada yang di STIS, statistik juga sudah bekerja. Ini susah loh statistik gitu. Iya, jadi alumni-alumni itu sekarang sudah banyak yang berkarya, sudah tidak banyak hanya yang berprestasi. Menjadi seorang dai atau alumni MAN itu bukan kita antarkan hanya untuk bisa menjadi seorang dai, tapi harus bisa di semua link gitu ya. Seorang jurnalis itu ada. Iya, seorang jurnalis ini sudah ada di depan saya. Jurnalis dia. Iya. Kemudian Ananda Ika ya. Iya, kemudian yang jadi ini ke Akpol gitu sudah ada Akpol, Akmil gitu yang menjadi. Kalau untuk Akpol belum, tapi kemarin baru-baru ini saya bangga ketika saya melihat status anak alumni MAN perempuan sekarang sedang bertugas di Libanon. Jadi saya chat, kenapa kamu bisa bertugas di Libanon? Dan dia kemarin itu diwawancara di televisi, dia wanita penerjun pertama Indonesia. Iya, sekarang dia tugas di Libanon. Itu yang alumni buat kita bangga. Alumni MAN di tahun 2014. MAN Panyambungan, iya. Waktu itu dia lolos ke Paskibra Nasional. Iya, kemudian ikut tes di Kuwait ya. Di Kuwait ya. Sekarang dia tugas di Libanon. Jadi penerjun penerbang itu. Iya. Itu yang populer, yang viral itu ya. Iya, yang viral. Wah, iya, itu alumni MAN. Iya. Itu, ya? Itu anak kampung juga loh, Pak. Dia anak Sinunukan ya. Jumlah saudara 15 dan dari keluarga yang kurang mampu ya. Iya. Wah, kita artinya saya sering mengatakan kepada anak-anak, sukses itu bukan milik orang kaya. Sukses itu milik semua orang yang ingin berkarya. Ada nggak dilakukan oleh ibu sebagai kepala sekolah menghadirkan mereka untuk menginspirasi anak murid ini yang sekarang
lagi menjadi siswa dihadirkan ke ini loh. Nah, ada nggak tuh kira-kira? Iya, ini salah satu program kita. Saya bangga dengan pertanyaan Bapak yang ini. Iya. Kemarin kita dari kepala-kepala madrasah yang ingin memajukan madrasah, kita punya grup. Kemudian mendengar kesuksesan MAN 1 Madinah menghantarkan siswa-siswinya ke PTN favorit, waktu di bulan 12 saya diundang sebagai narasumber di Forum Nasional. Wah, ini kita aplus dong Ibu Salviani menjadi narasumber di Forum Nasional, walaupun lewat Zoom ya Pak, karena kondisinya COVID. Mendengar prestasi yang kita peroleh, bagaimana ada sekolah yang mereka menganggap dia daerah terpencil, apalagi mereka yang dari Jawa, di ujung lagi dari kota provinsi, Medan provinsi gitu ini yang kemarin menjadi tanda tanya besar. Apa sih trik-trik yang dilakukan oleh MAN 1 Madinah sehingga bisa melahirkan prestasi yang begitu besar. Jadi di Zoom itu saya sampaikan faktor yang pertama, pertanyaan Bapak tadi, apakah alumni yang sudah sukses ini kita undang kembali ke madrasah? Nah ini bahkan di situasi pandemi ini tetap kita mengundang kakak-kakak alumni untuk datang ke madrasah. Tadi saya sudah bincang juga dengan Ika, bagaimana kita bisa melakukan audiensi, sosialisasi, motivasi. Dan saya lihat sosialisasi dari alumni ini yang membuat adik-adiknya lebih bersemangat. Makanya selalu mengatakan tolong datang kembali ke madrasah dengan memakai alma mater, jaket alma mater masing-masing, karena ini yang lebih termotivasi untuk adik-adiknya. Mungkin bahasa yang sama di usia yang sama, beda dengan bahasa kita orang tua. Jadi sudah ada program yang komunikasi dengan seorang penerjun yang lulusan MAN itu untuk bisa kita hadirkan ke MAN Plus Madinah. Kemarin saya sudah komunikasi, tetapi saya tanya dia bertugas di sana selama 1 tahun. 1 tahun. Iya. Tapi kan sudah menjadi bagian dari program untuk menghadirkannya. Iya, ini pasti, sangat pasti, karena ini sangat menginspirasi nanti untuk adik-adiknya. Jadi kalau dia datang jangan lupa Bu, masuk ruang paslah juga gitu kan. Kita undang Pak. Nah, kabarnya ada MAN Plus yang keterampilannya MAN Plus ini MAN Plus keterampilan Natal yang berhasil menjuarai lomba robotik gitu ya. Iya. Itu bagaimana ceritanya sih Bu bisa sampai pada tahap itu? Iya, boleh saya izin untuk sahabat-sahabat Start FM. Kalau tadi Pak Paslah selalu mengatakan MAN Plus keterampilan, MAN Plus riset, mungkin banyak yang bertanya, kenapa sekarang namanya kok Plus keterampilan, Plus riset? Berarti seolah-olah ini kalau sekolah umum ini menjadi SMK keterampilan gitu ya? Iya. Mendengar prestasi kita, jadi tahun 2020 kemarin kita di SK-kan dari Jakarta, KSKK Jakarta menjadi MAN Plus keterampilan plus riset. Jadi ada risetnya lagi gitu. Iya, ada risetnya lagi. Seolah 2 jurusan, ini keterampilan, ini riset gitu ya. Dengan harapan anak-anak yang lahir nanti dari yang alumni dari MAN itu selain dia punya ilmu pengetahuan, dia harus punya skill melihat tuntutan zaman sekarang ini. Ya, lebih mengutamakan skill gitu ya. Iya. Jadi untuk tahun ini kita ada 3 jurusan. Ada multimedia. Nah, kemudian ada agrobisnis. Dan ada manajemen kuliner seperti Bapak sampaikan tadi, bagaimana alumni itu bisa menjadi memasuki dunia ekonomi kreatif gitu ya. Iya, terutama dunia kuliner yang tidak bisa tinggal untuk saat ini. Mana tahu nanti lulusan MAN itu bisa mengangkat bulung gadung ini menjadi apa gitu, menjadi menu makanan favorit di Indonesia ya, gitu. Kembali ke pertanyaan Pak Paslah tadi, ini bagaimana tim robotik ini ya. Jadi dia ceritanya memang begitu sehingga dia bisa berhasil menjuarai lomba robotik tingkat nasional itu enggak? Iya, tingkat nasional ya. Iya. Anak itu sekarang di mana? Masih kelas 11. Kelas 11. Iya. Dia memang juara terus kali ya di prestasi yang lain gitu. Nah, ini sebagai atau spesifik robotiknya. Salah satu aplikasi dari multimedia itu ini tadi robotik itu ya. Ini dari 516 peserta kemarin kita bisa menjuarai juara 3 dan mewakili Sumatera Utara, bukan lagi mewakili Kabupaten Mandeling Natal. Kemudian apa yang Anda lakukan ketika ada siswa yang berprestasi seperti itu?
apa sebangsa rewardnya gitu ya, Iya. sebangsa penghargaannya apa yang diberikan itu? Kemarin sudah saya sampaikan ke mereka bahwa reward dari kepala madrasah itu membebaskan uang BP3 mereka sampai mereka tamat. Tamat gitu ya. Iya. Beasiswa nggak dikasih gitu? Itu tadi beasiswanya. Jadi itu, beasiswanya untuk ya, buku dan uang komite mereka itu akan dibebaskan dari mereka sampai mereka nanti tamat dari MAN 1. Karena mereka sekarang sedang duduk di kelas 11. ya. Tadi saya sudah bincang dengan Ika karena katanya sini ada juga forum pendidikan ya, nongkrong yuk itu bisa kita undang di sini Pak Paslah. Bagus. Untuk memberikan motivasi kepada yang lain. Ada kita beri ruang bagi anak-anak yang berprestasi di nongkrong setiap hari Minggu itu untuk bercerita, sharing dan juga agar memotivasi dan menginspirasi oleh kawan sebaya gitu kan. Iya, betul. Baik. Nah, tahun-tahun sebelumnya MAN sering menjadi pilihan kedua bagi orang banyak gitu. Itu yang sudah dialami gitu. Lalu dalam beberapa tahun belakangan justru menjadi pilihan pertama. Iya. Nah, ini untuk kita semuanya kita ulik dulu rahasianya apa gitu. Iya. Apa rahasianya? Saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Paslah pertanyakan karena ini bisa mengungkapkan kembali ya bagaimana perjuangan semua guru-guru MAN untuk menghantarkan MAN 1 menjadi pilihan pertama dari masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Ada ini loh, artinya itu kan ada SMA Plus gitu kan. Ada MAN, belum lagi SMA 1 yang SMA begitu 1 favorit yang di masanya. Masanya dari masa ke masa, tahun ke tahun gitu kan. Sehingga MAN itu menjadi pilihan utama saat ini meskipun tidak melakukan riset dan survei kita, tapi kan melihat kondisi realnya begitu penerimaan siswa baru itu tadi yang saya sampaikan sampai macet dia ke Masjid Agung ke sana, itu kan berarti itu menunjukkan bahwa memang itu menjadi, saya mengasumsikan itu menjadi pilihan utama gitu. Rahasianya dong dibuka biar sedikit tahu orang. Kembali tadi ke sejarah waktu saya pertama masuk ke MAN, saya lihat itu satu jumlah siswanya masih sangat sedikit ya untuk kelas IPA misalnya satu rombel ya. Kemudian kita mendengar kalau PPDB kita menunggu dulu SMA pengumuman dulu ya. Iya, sampai SMA Tanah Batu dulu harus pengumuman SMA, SMK semua baru kita punya siswa. Nah, kemudian itu tadi kita punya target dengan seluruh guru. Target pertama tadi itu bagaimana? Karena saya berasumsi SMA favorit itu atau SMA yang berkualitas itu atau madrasah yang berkualitas itu adalah yang mampu menghantarkan siswanya ke PTN favorit. Iya. Jadi di tahun 2008, tahun 2007 ini pertama. Kita bisa waktu itu yang paling favorit di kita itu adalah USU. Iya. Jadi di tahun 2007 itu kita berhasil menghantarkan siswa kita sebanyak 8 orang ke Fakultas Kedokteran, Farmasi, waktu itu fakultas-fakultas yang keren. Nah, dari situlah asumsi masyarakat bahwa masyarakat mulai menilai MAN itu lebih baik mungkin dari sekolah. Jadi artinya rahasianya itu bagaimana lulusannya itu bisa berterima itu di rahasia itu standar rahasia MAN 1 umum Madinah itu menjadi SMA atau madrasah favorit, sekolah favorit. Berarti kan ada juga motivasinya bagi seorang siswa atau orang tua. Udah masuk MAN aja, nanti lebih mudah masuk ke perguruan tinggi, begitu mungkin ya. Salah satu dorongannya sehingga waktu di awal-awal, tapi sekarang malah masyarakat yang berasumsi sendiri bahwa untuk lebih mudah masuk ke PTN itu ya masuklah ke MAN Penyambungan gitu ya? Ini yang muncul. Apakah di MAN ini setelah menjadi keterampilan lalu pakai plus keterampilan riset gitu kan, kondisi atau pelajaran agamanya seperti apa? Jangan-jangan ini nanti tergeser dia menjadi keterampilan seperti biasa, agama yang khusus itu ya agama Islam gitu. Itu bagaimana? Porsinya itu masihkah? Untuk seluruh program studi tidak ada yang kita ubah, hanya saja di program keterampilannya kita menambah 6 jam pelajaran. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau nanti kembali ke pelajaran tatap muka yang plus keterampilan ini pulangnya mereka kembali di jam 17 tadi. 17 ya. Iya. Tapi kan porsi pelajaran agama itu tetap ya? Tetap. Ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu tetap. apa juga masih tetap dipertahankan. Karena ciri khas madrasah itu kan alumni-alumninya harus bisa kita kembalikan ke madrasah. Ini berarti kan sudah seperti universitas dia ya.
universitas Islam gitu kan. Iya. Dulu kan hanya spesifikasi tengah agama, sekarang setelah universitas dia ada fakultas kedokteran, teknik, ekonomi semua ya, hukum juga gitu ya. Berarti MAN juga tetap mempertahankan pada porsi pendidikan agama gitu ya. Nah, menjadi kepala sekolah lalu artinya akan banyak waktu. Iya. Banyak waktu yang tersita. Iya. Kemudian apakah tidak menjadi tantangan di dalam keluarga? Bagaimana mensiasati sehingga tidak terjadi konflik? Iya. Orang rumah itu kan masih mendorong seterus untuk jadi kepala sekolah. Alhamdulillah sampai saat ini masih selalu. Masih selalu. Terus bagaimana mensiasati waktunya? Kan kepala sekolah itu masuknya lebih dulu, pulangnya lebih belakangan gitu kan. Biasanya Ibu Selvia kalau masuk ke SMA ke MAN itu jam berapa? Pagi sekali gitu. Iya, biasanya kalau setiap hari rutinnya sebelum jam 7 saya upayakan sampai ke madrasah. Sebelum jam 7. Sebelum ada guru. Nah, lalu bagaimana mensiasati itu sehingga bisa terbagi, anak-anak juga tidak komplain gitu. Kok ibu atau umi gitu kan. Manggilnya umi ya, mungkin di rumah ibu atau mama gitu ya. Mama sih lama di sekolah, kami di sini nggak pernah dipedulikan gitu. Ada nggak komplain seperti itu? Karena mungkin sudah terbiasa ya Pak ya, dari begitu menikah sudah memang sebagai seorang guru, jadi sudah biasa berkarir. Hanya saja seperti yang Bapak sampaikan tadi, ketika menjadi kepala madrasah lebih banyak waktu dan pikiran. Menurut saya pikiran yang paling banyak tersita pikirannya. Iya, tapi saya menjadikan itu semua, saya jadikan suami sebagai tempat curhat, bahkan sebagai orang yang saya ajak tukar pikiran, apalagi program yang belum saya jalankan. Berarti suami Anda cukup mendukung sepenuhnya ya. Iya, mensupport itu ya. Bahkan mensiasati waktunya itu seperti apa? Ada nggak kira-kira di dalam rumah tangga ini quality time-nya gitu kan, begitu lagi libur di sekolah lalu full di keluarga gitu, ada nggak siasat seperti itu? Sampai sekarang itu waktu antara maghrib dan isya itu waktu betul-betul untuk keluarga. Iya, selain komunikasi dengan suami, disitulah saya mengontrol anak yang kebetulan ada di Semarang, di Jogja. Antara maghrib dan isya itu waktu saya mengontrol mereka melalui video call. Ya. Iya, sekaligus. Singkat sekali itu, 1 jam sama mereka. Bukan, kalau untuk anak untuk video call itu ya 1 jam. Saja. Tapi untuk suami kami sering sharing itu kadang-kadang sampai jam 12 malam. Gitu iya. Sehingga saya diupayakan lah bagaimana suami jangan merasa dinomor 2-kan, tetapi tetap dinomor 1-kan. Oh iya. Benar nggak nih? Nanti kita konfirmasi. Iya, boleh. Bapak itu benar nggak ini nomor 1-kan gitu. Tapi kita yakin ya, artinya itu adalah quality time-nya. Apakah pernah untuk refreshing-nya gitu? Ada nggak kira-kira siasat waktu itu menggunakan waktu untuk refreshing dulu ke tempat yang lain gitu? Iya, biasanya juga seperti itu kan. Kalau untuk guru ada masa liburnya, kadang-kadang ketika suami tidak sibuk, ketika saya ada tugas ke Medan, saya ajak suami dan anak, sehingga suami itu tidak merasa ternomor 2-kan. Nah, apakah suami itu, ya saya tidak mengatakan keberatan gitu, pasti adalah sedikit komplainnya, nggak ada itu sama sekali ya. Pak, masalah ini karena sudah lama menjadi seorang suami dari wanita karir juga, pertanyaannya seperti menjebak ini. Sesekali barangkali pernah nggak tuh komplain? Tapi itu tadi kita nomor 1-kan lah. Ya. Keluarga tetap nomor 1. Artinya tetap memberikan pemahaman ya. Iya, bagaimanapun sibuknya kita di luar, keluarga itu tetap nomor 1. Baik, kita break sejenak sahabat Istad FM. Sebagai kepala sekolah dan sebagai seorang ibu, tentu tamu kita ini punya target dan harapan yang ingin dan akan dicapai di masa depan. Kita akan kulik selepas jeda berikut ini, tetap di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif, mengungkap cerita di balik berita.